Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak lama saya akan bicara, hanya menjelaskan sesuatu yang diinginkan Pak Heri. Saya melihat beliau ini termasuk revolusi luar biasa. HUT SMB Negeri 1 Tebus yang mengungkapkan tidak hanya orang-orang di sekitar Tebus, tapi bahkan dari mancanegara. Sampai bahasanya pun tadi alhamdulillah, saya sudah tuliskan ucapan selamat, congratulations for anniversary SMP Negeri 1 Tebus Gunung Kidul today, Tuesday 20 betul ya, Januari 2023. Sudah saya tulis di Google Map-nya SMP Negeri 1 Tebus panjangnya bisa Pesani, dan ada satu foto 360 buatan Google. Sekarang saya tambahi 360 yang berada di ruangan ini, sehingga ketika pintunya dibuka sudah tampil kita di sana. Mari buat kita terus monggo gadget kita buka Google Map SMP Negeri 1 Tebus, lalu pilih foto yang model street view. Ada satu karya Google di jalan raya itu, dan yang kedua sahabat Pak Heri sudah menyumbangkan satu foto 360. Panjenengan semuanya terpotret seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang mungkin ingin disampaikan Pak Heri dalam forum ini, kita mengajarkan kepada para peserta didik itu jangan terpaku kurikulum. Pondok Assalam membuka cabang yang pertama, dan cabang pertama itu berada di Tebus Gunung Kidul. Alhamdulillah sudah pelan pasti kita membangun. Mengapa dipilih Tebus Gunung Kidul? Karena di Gunung Kidul ini jauh dari polusi udara dan polusi cahaya. Sudah kita buktikan potret sekali dengan DSLR, kameranya membawanya begini dulu. Asal dikasih tripod, dipotret cukup 30 detik pasti Bimo sepi. Galaksi Milky Way, gugusan bintang yang jumlahnya 300 miliar bintang, yang pusatnya itu kalau diukur dari Tebus ini kira-kira 30.000 tahun perjalanan cahaya, itu bisa dipotret dari Tebus Gunung Kidul dan tidak dari Solo atau pusat Yogyakarta. Mengapa? Karena di sini saya sebut kepada ketua yayasan, surga astronomi ada di SMP TGS Tebus. Surga astronomi sekarang bertambah ada di SMP Negeri 1 Tebus. Dan surga astronomi berada di SMP Negeri dan Swasta Tebus, Bapak Ibu Pokja 11 Kapaliwan Tebus Tanjung Sari. Tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, mengapa itu tidak menjadi perhatian kita? Menciptakan sekolah yang menyenangkan. Ya, anak itu disenangkan. Salah satu yang menyenangkan itu teleskop dari Brebes. Hanya saya memang musim penghujan Januari, hujan sehari-hari, yang matahari ini tidak kelihatan. Andai kata cerah bisa dilihat. Artinya kita melihat langit itu 24 jam. Siang ada matahari. Kalau bulan benar-benar bisa, juga ada planet Venus. Planet Venus itu bisa juga dilihat siang hari. Mengapa? Karena jaraknya ketika jauh dari matahari. Cukup dengan teleskop milik SMP Negeri 1 Tebus. Seperti ini. Dan sementara ini buatan pabrik, tapi saya yakin suatu saat anak-anak yang tadi diajari apa saja bisa berkreasi. Penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki kreativitas, saya yakin bisa. Mengapa saya yakin bisa? Saya sudah membuktikan. Santri saya hanya saya modali buat ini bahan, mereka bisa menciptakan teleskop dan bisa memotret bintik matahari. Terakhir, yayasan menghadiahkan kepada saya. Jadi Bapak Awali mengatakan, berkaryalah seperti apapun kita berkarya, pasti nanti akan ada yang menghargai. Sebuah kata-kata yang sangat dalam dan menyentuh saya, mengingatkan 2005 ketika saya berkarya mendirikan klub astronomi Santri Assalam, kalau disingkat KASA.
2015 Menteri Agama ketika meresmikan, saya sangat suka namanya KASA, seperti NASA. Tidak terkira saat itu bahwa yang astronomi, siapa pesertanya? Santri. Santri mana? Asal sudah berapa? Ini santri asal KASA. Lalu logonya bagaimana? Iklan lingkaran seperti itu, kita kasih merah-merah. Tidak pernah berpikir yang ribet. Tapi 2015 panjenengan bisa bayangkan sampai sekarang saya berjuang itu tidak banyak yang membantu. Bahkan beberapa guru seperti itu, diorang kurikulum. Tapi saya yakin, mengapa? Karena saya itu sering melihat negara-negara maju, bahkan kadang-kadang iklan alat-alat pendidikan, sekolah manapun kalau biasanya dulu itu menampilkan fotonya gitu saja, di foto adalah mikroskop. Tapi negara maju adalah ketika anak itu cerdas, pasti di kamarnya ada teleskop. Nah, kalau Indonesia mau ya kita berkarya, ya. Saya contohkan ini, nanti bisa panjenengan bisa lihat. Insya Allah saya akan meninggalkan satu peluncur roket sederhana buatannya para santri di Asalam, dengan harapan nanti bisa ditiru begitu. Nah, kalau roketnya cukup pakai botol air mineral bekas. Sudah, anak-anak bisa paham ternyata roket meluncur itu tidak sulit, cukup dengan air dan pompa. Nah, yang sulit mungkin peluncurnya. Peluncurnya setelah dilihat tidak sulit juga membuatnya. Semoga ini memberikan inspirasi dalam sarana pendidikan ini, dan saya tidak akan banyak berbicara. Nanti kita berdiskusi kembali, kita melihat alat-alat yang ada yang kami bawa dari Asalam di Solo, dan juga kita tersinggah di Asalam Tepus Bukit. Harapan kita juga insya Allah akan banyak membantu, khususnya dalam pengembangan ilmu astronomi. Dan KASA yang kita hadirkan itu adalah KASA MO. KASA itu Klub Astronomi Santri Asalam, M Mobile, O-nya Observatory. Sehingga ketika pemerintah sudah meluncurkan perpustakaan keliling, kita punya ide laboratorium astronomi keliling. Edukarya, persembahan dari Pusat Astronomi Asalam tahun 2021. Inilah KASAMO, Klub Astronomi Santri Asalam Mobile Observatory. Sebuah ikhtiar dalam dunia pendidikan dalam rangka mengembangkan ilmu astronomi di Indonesia. Bersama KASA mengintip gerbang semesta. Mengapa laboratorium Pangpin ada, laboratorium biologi ada, matematika ada, tapi astronomi kita melihat sekolah agak kesulitan karena image orang teleskop itu mahal. Image ulang orang observatorium itu barang sulit. Padahal hakikatnya sebuah tempat yang beratap langit, dan di situ ada orang mengamati dengan teleskop pemberian yang maha kuasa mata. Setelah itu dia kemudian memotret semampunya. Kalau nggak potret cukup diamati, itu sudah sah disebut observatorium. Semoga Pak Edi sedang merenung untuk menemukan nama observatorium bagi SMP Negeri 1 Tepus. Yang kedua, jadi saya buat klub astronomi, kemudian sering kegiatan di foto share. Yang membuat kita cepat viral adalah hadirnya wartawan ketika ada fenomena gerhana. Saya titip kepada Pak Heri, ingat 20 April 2023. Sayang itu 29 Ramadan, nanti sekolah libur nih. Tapi monggo nanti dari mungkin KUA memanfaatkan kesempatan ini beserta takmir masjid, lapangan seluas ini bisa dipakai untuk pengamatan gerhana matahari. Teleskopnya sudah ada, filternya insya Allah ada. Kalau hilang nanti kita tambahin. Dengan modal filter itu, maka gerhana matahari yang besok akan hadir tanggal 20 April 2000 bisa diamati. Tetapi dengan mata mustahil. Loh, kok matahari terputih? Katanya gerhana. Pakai alat. Begitu alatnya dilihat, mataharinya cuek separuh. Hanya bisa dilihat dengan alat. Mengapa? Gerhananya matahari terjadinya kira-kira pukul 10 pagi lebih 11. Jadi pas kira-kira matahari di atas. Yang terakhir, ilmu astronomi untuk umat Islam poinnya 4. 1, arah kiblat. Jadi anak kita ajari mengukur arah kiblat. Arah kiblat itu mudah sekali. Semudah apa? Ya cukup dengan matahari. Contohnya hari ini matahari itu akan arah kiblat tadi pagi, jam setengah 10 pagi hari ini. Bayangkan semua benda kan arah kiblat, cukup dengan matahari.
Kalau malam bisa bermanfaat. Kenapa bisa seperti itu? Ya ada hitungannya ada di gadget, aplikasinya free. Semua kita punya gadget, hanya apa kita manfaatkan untuk pengembangan ilmu bagi anak didik kita. Yang kedua, awal bulan Hijriah, ru'yat hilal. Jogja sudah dibangunkan itu ya observatorium di Syekh Bilal 3 miliar. Dari siapa yang bisa manfaatkan ke sana? Beramai-ramailah ke sana manfaatkan. Syukur suatu saat Gunung Kidul ada. Semoga nanti SMPTGS juga punya observatorium yang salah satunya dipakai untuk ru'yat hilal dan terbuka untuk seluruh warga di Stokos. Yang ketiga, waktu sholat. Pernah ramai Muhammadiyah merubah waktu subuh. Kenapa ramai? Ya karena kita belum tahu ilmunya. Sejatinya waktu subuh adalah fajar hasil observasi. Karena orang jarang melakukan observasi, bahkan dia tidak terkena. Dan terakhir gerhana. Kita nggak tahu kapan ada gerhana. Tapi dengan anak dikenalkan ini, anak dikenalkan aplikasi, anak dikenalkan software yang free, mereka akan tahu. Oh, akan ada gerhana matahari. Kapan itu? Ya besok tanggal 20 April 2023. Lalu kapan ada gerhana lagi? Nanti kira-kira masih lama sekali. Gerhana matahari itu akan lewat di Jogja ini nanti 20 April 2023, lalu 2 April 2117. Gerhana matahari cincin lewat Tebus. Lalu gerhana matahari total di Tebus akan terjadi 12 Januari 2252. Nah, gerhana bulan bisa setiap tahun. Itulah kira-kira poin-poinnya. Dan keempat materi itu bisa menjadi yang menyenangkan bagi anak-anak kalau kita sampaikan dengan cara yang menyenangkan dan dengan biaya yang semurah. Bersama rasa menuju ke depan semesta, itulah moto kami. Semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semuanya untuk memajukan peserta didik bagi anak-anak didik kita semuanya, yaitu dengan moto menciptakan sekolah yang menyenangkan. Sebagai penutup, kami keluarga besar Observatorium As-Salam juga SMP Tahfidz Quran Desain As-Salam Tebus Gunung Kidul mengaturkan selamat atas milad atau hari jadi SMP Negeri 1 Tebus Gunung Kidul yang ke-48 hari ini Selasa 17 Januari 2023. Semoga menginspirasi dan menjadikan kita serta anak didik maju demi bangsa dan negara. Allahumma amin. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapan terima kasih kepada tim Kasamu SMPTGS As-Salam Tebus, luar biasa. Kami pernah mengunjungi As-Salam, sekolahnya di atas bukit di pinggir laut, keren sekali, luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kayak gini ya, biasa tetap tunggus ya. Nah, pada itu. Besar temelek. Januari 2023 dalam rangka HUT ke-48 SMP Negeri 1 Tebus Gunung Kidul. Ya, ada awan melewati. Mantap, tampak jelas dan pengetahuan yang sangat bangga bagi kami. Kerjasama dengan As-Salam makin oke. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun ke-48